Makanya orang yang pergi Jumaat di awal, walaupun nampaknya ada bia-bia, nampaknya tua begitu datang lemah, tapi bunga-bunga sudah nampak di masjid, maka dia telah tercatat. Ini selain daripada pahala yang lain, selain daripada pahala melakukan kewajiban Jumaat, fadilahnya dia datang itu dapat pahala seperti menyembelih seekor unta. Berarti dia hari itu seperti bersedekah 20 juta. Siapa yang sanggup sedekah 20 juta Pak setiap Jumaat? Maka satu bulan kalau kita begitu, berarti kita telah dapat pahala seperti bersedekah 80 juta. Kalau seandainya kita kurskan unta 20 juta, berarti sebulan seperti bersedekah 80 juta. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah pada subuh hari ini kita akan sambung pembahasan tentang hadis targhib wa tarhib dalam setiap amalan. Dan di pertemuan kita yang terakhir kita sudah bahas beberapa hadis tentang kemuliaan hari Jumaat, dan kita sudah dapatkan kabar dari Nabi bahawa hari Jumaat itu adalah hari yang berbeza, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang memuliakannya maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan lihat hadis tentang at-targhib fi at-tabkir ila al-jum'ah, yaitu tentang anjuran untuk mempercepat kepergian menuju ke masjid di hari Jumaat. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, man yaghtasala yawm al-jum'ah ghusl al-janabah, barang siapa yang mandi di hari Jumaat dan mandinya dalam keadaan ghusl al-janabah, mandi junub. Ini sudah pernah kita jelaskan. Ini ada dua makna. Yang pertama, yang dimaksud mandi Jumat seperti mandi junub, maksud yang pertama memang dianjurkan berjunub. Maksud yang pertama dianjurkan berjunub, artinya pagi Jumat dianjurkan berjunub. Begitu kata para ulama. Sebahagian maksud daripada ini. Dan mohon maaf saya katakan dengan gamblang bahawa, jadi kalau ada orang yang mengatakan sunnah malam Jumaat, sunnah malam Jumaat itu tidak disebutkan dalam hadis yang khusus tentang kesunnahan melakukan hubungan keluarga di malam Jumaat, tidak ada. Tapi subuh Jumaat itu hadisnya ada kesan dimaksudkan ke situ. Dan saya juga sudah mengatakan jangan sampai sering kita mengucapkan malam Jumaat, malam sunnah Nabi, dan itu termasuk sebenarnya pelecehan terhadap Nabi.
Karena pertama, Nabi tidak ada dalil khusus yang beliau keluarkan tentang kesunahan malam Jumaat. Yang kedua, dengan mengatakan sunnah Nabi malam Jumaat, seakan-akan Nabi setiap malam Jumaat melakukan perkara itu. Jadi hadis-hadis yang lain menyebutkan barang siapa yang mandi di pagi Jumaat, karena yang disebut mandi Jumaat itu dihitung itu setelah salat subuh. Kalau kita baca kitab fikih, baru dihitung mandi Jumaat. Kita dihitung dapat pahala mandi Jumaat apabila dilakukan setelah azan, setelah masuk waktu subuh. Jadi kalau orang melakukan hubungan dengan keluarganya sebelum datangnya azan subuh, otomatis kan dia harus mandi sebelum salat. Nah, ini hadis ini menyatakan siapa yang mandi di pagi Jumaat dan mandinya ghusl al-janabah, mandi junub, itu makna yang pertama memang kesunahannya, anjurannya berjunub setelah salat subuh. Jadi bukan malam harinya, setelah salat subuh. Itu makna yang dikabarkan. Tapi ada makna kedua. Yang dimaksud di situ adalah mandi Jumaat itu seperti tata cara mandi junub. Seperti tata cara mandi junub. Jadi disunahkan orang yang mandi Jumaat itu melakukan apa yang dianjurkan dengan cara-cara mandi junub. Jadi berniatnya tetap mandi Jumaat, tapi tata caranya seperti mandi junub. Bagaimana mandi junub? Nabi SAW dikabarkan oleh isteri-istrinya, Nabi itu kalau mandi junub, beliau membersihkan dulu seluruh anggota tubuhnya. Jadi sebelum beliau menyiram air ke seluruh kepala, ke seluruh tubuh, yang beliau lakukan pertama adalah membersihkan seluruh anggota tubuhnya. Jadi kalau kita di sini mandi pertamanya ya bersih-bersih, siram badan, pakai sabun, semuanya itu di langkah pertama. Sikat gigi. Kemudian setelah itu Nabi memasukkan jarinya atau tangannya ke dalam bejana, dalam hadis begitu, dan menyapu kepalanya 3 kali. Dia sisir kepalanya dengan jari tangannya 3 kali. Ya, salasa hafanat, kata Aisyah. Dia masukkan tangan ke air, ke dalam ember atau bejana, atau basahkan tangan lalu disapu 3 kali dengan jari jemarinya. Setelah itu baru beliau berwudu. Beliau berwudu. Wudunya wudu sempurna, sempurna wudunya. Setelah berwudu barulah beliau mengambil air, menyiram dari kepalanya sampai ke seluruh tubuhnya. Jadi begitu Nabi melakukan mandi junub. Jadi setelah selesai, begitu mau keluar, ditambahkan dalam hadis Nabi mencuci kakinya, telapak kakinya. Nah, itu tujuannya karena khawatir tadi tidak terkena air di bawah telapak kaki. Jadi sebelum keluar kamar mandi, beliau mencuci kedua kakinya. Selesai di situ. Kalau kita mengikuti tata cara mandi Nabi ini, setelah mandi junub itu enggak berwudu lagi tidak mengapa. Tidak berwudu lagi tidak mengapa, karena Nabi tadi berwudu sempurna. Setelah itu tidak pegang lagi perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu. Habis wudu baru siram air seluruh kepala, kemudian siram kaki untuk menghilangkan keraguan, lalu keluar, selesai di situ. Tapi kalau kita mandi model kita, itu kita langsung masuk kamar mandi, siram air ke kepala,
Setelah siram air langsung kita berniat junub di situ, lalu kemudian baru kita bersih-bersih, ambil sabun, gosok sana gosok sini, maka tersentuh sesuatu yang bisa membatalkan wuduk kita. Yang model-model begitu, model kita mandi, maka di ujung itu habis mandi junub juga harus wuduk lagi. Nanti dalam fikih pun dibahas bahwa siapa yang mengangkat hadas besar, maka hadas kecilnya otomatis terangkat. Jadi perbaguslah tata cara mandi junub sesuai dengan cara mandi Nabi SAW. Baik, itu kalimat pertamanya begitu. Nah, lalu kemudian Nabi menyambung, jadi yang mandi di pagi hari Jumat dengan cara mandi junub, summa raha fi sa'atil ula, lalu dia segera menuju ke masjid di jam yang pertama. Dia menuju ke masjid fi sa'atil ula, jam yang pertama. Maksud jam yang pertama, kalau Jumat kita hitung waktunya 5 fase besar. Dari jam 7, karena masuk waktu habis salat subuh, masuk waktu duha pertama, itu jam sekitaran jam 7 lah. Jam 7 ke jam 12 besar, atau ke jam 1, berarti ada 5 jam atau 5 jam setengah. Maka jam pertama itu ya sekitaran jam 7. Jadi jam 7 dia sudah kembali ke masjid, pulang salat subuh, ya, kemudian masuk waktu duha, dia sudah balik ke masjid. Jadi dari jam 7 ke jam 8 itu jam pertama. Itu di masjid dia masuk i'tikaf, niat i'tikaf, lalu dia lakukan salat tahiyat, baca Quran sedikit, lalu tertidur di masjid. Tapi dia sudah niat i'tikaf, dia tetap dihitung sebagai orang yang datang di jam pertama walaupun tertidur. Nanti terbangun lagi jam 10, wuduk lagi, kemudian salat sunnah mutlak lagi 2 rakaat, kemudian baca Quran sedikit, tertidur lagi, karena kan lama sekali itu. Dan amalan ini pun dilakukan ya tentu bagi orang-orang yang tidak beradu dengan kewajiban sebagai pencari nafkah. Jadi, makanya saya sering bilang bagi yang sudah pensiun, yang tinggal mengambil gaji tiap bulan dengan pensiunnya, ya, jadi duduk keluar gaji, malam tidur, pagi keluar gaji. Jadi yang sudah muda-muda pensiun tinggal ngambil nikmati saja masa pensiun. Itu kalau bisa hari Jumat ya datanglah di jam-jam pilihan yang terbaik. Ya sudah, duduk dalam masjid. Dan itu baru dihitung dapat kemuliaan ini, yang datang di jam pertama baru dihitung kemuliaannya kalau dia masuk ke masjid. Jadi enggak dihitung kalau merokok, duduk di teras, enggak masuk-masuk masjid. Datang ke masjid pukul 7, masuk masjid jam 12.30. Datangnya tadi jam 7, masuknya jam 12.30. Duduk di balai masjid di luar, duduk di bawah pohon, merokok, itu enggak dihitung. Rugi saja. Dia masuk masjid. Oh, ingin merokok karena udah bosan sekali, keluar sebentar boleh. Jangan merokok di masjid, karena merokok di masjid itu haram. Merokok di luar masjid ada beberapa pandangan, ya, ada beberapa pandangan, ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, tapi juga sebagian mengatakan mubah kalau merokok di luar masjid. Dia silahkan saja yang mau merokok di luar masjid, silahkan. Tapi yang disepakati keharamannya ketika merokok di dalam masjid, ya, haram. Saya baca kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu kitab 45 jilid, ditulis oleh Persatuan Para Ulama di seluruh dunia. Untuk sementara ini kitab yang mungkin paling lengkap membahas setiap
detail setiap mazhab, setiap ini urusannya dalam fikih itu paling lengkap. Dan saya cari bab tentang merokok karena sifat kitab itu disesuaikan dengan abjad, alif, ba, ta, sa. Jadi bukan taharah dulu. Jadi kalau mau cari taharah, cari huruf ta. Jadi saya cari tentang ad-dukhan, itu tentang hukum merokok. Dijabarkan. Ini yang nulis ni kumpulan para ulama. Kebetulan yang menjadi sponsornya Kuwait. Jadi dikumpulkan yang ulama-ulama dunia, suruh tulis tentang fikih berdasarkan abjad. Saya cari bab ad-dukhan, tentang merokok. Tulis hukum merokok, ya khilaf. Ada yang mengatakan mubah, makruh, haram. Tapi begitu bicara merokok dalam masjid, maka ulama sepakat mengatakan haram. Itu melecehkan masjid, membawa barang yang tidak baik ke dalam masjid. Yang namanya masjid mana? Yang sudah, yaitu yang tanahnya sudah diwakafkan demi kemaslahatan umum, artinya bukan lagi tanah pribadi, dibuka pintunya untuk umum, kemudian didirikan salat 5 waktu di dalamnya secara rutin, ada imam, ada muazzin, rutin dilakukan, ya. Maka itu sudah disebut masjid. Nanti bedanya, ada masjid yang didirikan Jumat. Maka masjid yang didirikan Jumat disebut dalam istilah fiqih al-masjidul jami', masjid jami', masjid tempat berkumpul. Jadi kalau posisi di di masa Nabi, Masjid Nabawi itu Masjidul Jami'. Tapi ada masjid-masjid kecil untuk salat 5 waktu yang lumayan jauh dari Masjid Nabi. Itu juga disebut masjid. Cuma bukan masjid untuk mendirikan Jumat. Jadi kalau kita hari ini merubah nama menjadi menasah, padahal menasah kampung itu masjid. Selama syarat tadi terpenuhi, tanahnya sudah diwakafkan untuk Allah, kemudian dibuka untuk umum, bukan musalla pribadi, ya. Lalu kemudian ada salat 5 waktu rutin di dalamnya. Rutin itu dalam arti kata dipimpin oleh seorang imam yang ditunjuk, yang diatur, muazzinnya ada. Itu semua masjid, walaupun menasah dalam bahasa kita. Jadi ada orang yang berkata dalam masjid hanya tidak merokok, dalam menasahkan jiran. Menasah itulah masjid. Pahami dulu maksud masjid. Cuma bukan Masjidul Jami', bukan masjid tempat berkumpul untuk hari Jumat. Sayangnya kebiasaan kita hari ini, Masya Allah, di sebahagian menasah-menasah, terutama dalam kampung-kampung, itu memang sudah disediakan asbak rokok. Dalam masjid sediakan asbak rokok. Jadi kalau pengajian itu mulai keluarkan asbak rokok semuanya sambil mengaji itu, mengapung masjid, berasap masjid, semuanya merokok, jemaahnya merokok semuanya. Digurih pergi merokok sih, sambil mengaji merokok. Saya heran, apakah memang tidak tahu atau tidak faham bahwa posisinya sedang berada di masjid. Nah, ini yang perlu diingatkan kembali. Perlu diingatkan. Bagaimana kita bisa belajar agama, padahal keadaan kita ketika mengajarkan agama malah melakukan perkara yang dilarang. Jadi jangan ganggu masjid dengan merokok kalau dalam masjid. Ini BKM masjid, kalau lihat orang merokok dalam masjid, Pak, usir juga. Usir. Baik, sudah. Jadi datang di jam pertama yang dihitung akan mendapatkan kemuliaan paling besar dari Allah, yang masuk langsung ke masjid, bukan yang berdiri atau duduk di luar masjid walaupun tertidur. Tadi saya bilang walaupun tertidur. Jadi nggak mungkinlah kita, apalagi yang sudah pensiun, dia kan yang tua-tua. Yang tua-tua kan duduk sebentar di dinding, lalu tertidur lama. Zikirnya setengah jam, tidurnya 4 jam sampai menunggu jam 12. Dia dapat pahala i'tikaf. Dia sudah berada dalam masjid. Nah, apa kemuliaan yang dia dapatkan?
siapa yang datang di jam pertama di hari Jumaat, faka'annama qarraba badana, maka dia diberikan pahala oleh Allah seperti menyembelih seekor unta. Maksud menyembelih itu sembelihan sedekah. Al-hadiyu, al-hadiyu itu sembelihan ketika berada di musim haji, itu kita berikan untuk tanah suci, atau seperti kurban, maka seperti berkurban seekor unta, itu pahalanya. Unta itu lebih mahal daripada sapi. Unta mencapai 20-an juta, 15 sampai 20 juta. Tapi kalau unta merah, kalau orang Arab dulu itu carinya unta merah, ya, memang merah kulitnya, itu mencapai 30 sampai 40 juta. Itu unta terbaik. Makanya orang yang pergi Jumaat di awal, walaupun nampaknya ada bia-bia, nampaknya tua begitu, datang lemah, tapi bunga-bunga sudah nampak di masjid, maka dia telah tercatat. Ini selain daripada pahala yang lain, selain daripada pahala melakukan kewajiban Jumaat, fadilahnya dia datang itu dapat pahala seperti menyembelih seekor unta. Berarti dia hari itu seperti bersedekah 20 juta. Siapa yang sanggup sedekah 20 juta Pak setiap Jumaat? Maka satu bulan kalau kita begitu, berarti kita telah dapat pahala seperti bersedekah 80 juta. Kalau seandainya kita kurskan unta 20 juta, berarti sebulan seperti bersedekah 80 juta. Yang kita masukkan ke celeng berapa Pak? Ribu kan? 1.000, 4 kali Jumaat 4.000. Kalau masukkan 5.000, 4 kali Jumaat 20.000. Yang kita tidak sadari, iaitu kita berhasil meraih pahala ketika datang cepat di hari Jumaat. Ini yang mungkin susah dilakukan hari ini. Kenapa susah Pak? Pertama, karena memang dituntun sistem untuk tidak bisa libur di hari Jumaat. Jadi karena negara kita bukan negara Islam, walaupun penduduknya mayoritas Muslim, sehingga tetap masuk kantor di hari Jumaat. Oh, enggak masuk kantor juga pas tanggal merah, hai ja haji, enggak datang juga. Karena tidak menjadi budaya pergi ke masjid cepat-cepat. Jadi pergi ke masjid kapan? Menjelang khatib naik atas mimbar. Itu kebiasaan yang terjadi. Jadi ini kadang-kadang perlu saling ajak mengajak. Makanya ada sebahagian masjid mengadakan halaqah pengajian di pagi Jumaat. Itu yang datang, yang tua-tua datang, yang enggak kerja, yang bukan PNS, yang wajib kerja datang tu membuat pengajian di pagi Jumaat. Walaupun ada hadis yang menyebutkan tentang tidak boleh membuat halaqah di pagi Jumaat sampai datangnya waktu Jumaat. Makruh membuat halaqah pengajian di pagi Jumaat. Saya tidak hafal lagi hadisnya, tapi saya bisa hadirkan hadis itu, ya, hadis yang kuat. Namun para ulama mengatakan, jadi bunyi hadis zahir bunyi hadis itu, ya, Rasulullah melarang untuk melakukan perkumpulan atau halaqah di hari Jumaat, di pagi hari di masjid. Setelah saya baca lebih panjang, ternyata maksudnya kata para ulama, kalau itu bisa mengganggu orang yang mempersiapkan diri di dalam masjid untuk menjelang Jumaat. Jadi dengan melakukan perkumpulan akan mengganggu ibadah orang yang datang lebih cepat. Jadi misal ada orang datang ramai, datang jam 7 dah datang jam 8, tiba-tiba ada pengajian, orang itu mau salat, mau baca Quran, terganggu misal contohnya, terganggu. Itu baru makruh di situ. Tapi kalau tidak terganggu, maka tidak mengapa, dibolehkan. Apalagi suasana hari ini Pak, kalau enggak dibuat pengajian pagi Jumaat, malah enggak ada yang datang pun sama sekali. Jadi itu mungkin pemancing. Kemudian kemuliaan yang kedua, kata Nabi, wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang datang di jam yang kedua. Jam kedua berarti kita anggap antara jam 8 dengan jam 9. Sudah ada di masjid. Jam 8 sudah ada di masjid.
Dia dapat apa? Faka'annama qarraba baqarah. Dia dapat pahala seperti menyembelih seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisah, barang siapa yang datang di jam ketiga, iaitu antara jam 9 sampai jam 10, sudah datang ke masjid, maka dia dapat pahala faka'annama qarraba kabshan aqran, maka dia dapat pahala seperti menyembelih seekor kambing aqran yang tanduknya sempurna. Kambing itu kesempurnaannya, kebagusan salah satunya pada tanduknya, maka dia dapat pahala seperti menyembelih kambing yang paling bagus. Berarti seperti 3 jutaan atau 4 juta dia bersedekah pagi itu. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, barang siapa yang datang di jam keempat, faka'annama qarraba dajajah, maka dia dapat pahala seperti menyembelih seekor ayam. Jam keempat berarti antara jam 10 sampai jam 11. Misal contohnya. Wa man raha fi sa'atil khamisah, barang siapa yang datang di jam kelima, antara jam 11 sampai jam 12, misal sebelum khatib naik ke atas mimbar, jam 12 sudah sampai ke masjid, setengah jam lagi sudah mulai khutbah, maka dia dapat pahala faka'annama qarraba baydah, seperti berkurban atau bersedekah dengan seekor telur ayam, dengan sebutir telur ayam. Telur ayam berapa, Pak? Lebih setengah. Berarti yang datang jam 12 dia dapat pahala seperti bersedekah 1,500, kecuali satu papan. Tapi Nabi enggak sebutkan satu papan. Baydah itu satu butir sebut Nabi. Kalau satu papan lumayan mantap juga, seperti bersedekah 55.000 misal sekarang. Fa iza kharaja al-imam, tapi kalau imam sudah keluar dari tempatnya, maksud keluar imam dari tempat, kebiasaan Nabi dulu, Nabi itu semua salat sunnah di rumahnya, lalu kemudian beliau keluar dari pintu rumah, iaitu dari gorden pintu rumah sampai mihrab. Beliau kalau hari Jumat itu naik ke atas mimbar, dari keluar rumah langsung naik ke atas mimbar. Kalau imam sudah keluar, maksudnya khatib, imam dulu khatib, iaitu imam sekaligus khatib, dia keluar naik ke atas mimbar. Jadi ini maksudnya kalau khatib sudah berada di atas mimbar, maka yang hadir berikutnya itu tidak mendapatkan apapun dari fadilah di pagi Jumaat itu. Kenapa? Hadaratil malaikah yastami'una zikra, malaikat tidak mau catat lagi orang-orang yang datang ketika khatib sudah di atas mimbar. Malaikat tak mau catat lagi, karena malaikat pun ikut mendengarkan khutbah. Malaikat mau dengar khutbah untuk mendapatkan pengetahuan atau bukan? Bukan, karena malaikat enggak perlu pengetahuan. Malaikat itu makhluk dijaga Allah, maksumun. Kita yang perlu pengetahuan untuk jaga diri. Malaikat sudah terjaga, dia enggak perlu ilmu malaikat itu melebihi ilmu kita dalam urusan termaksumkan. Secara umum ilmu kita lebih tinggi apabila kita dengan ilmu mampu menjaga diri. Makanya Nabi Adam itu kan diajarkan Allah, wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Allah ajarkan Adam berbagai nama. Lalu sampai malaikat terkejut, kok begitu cepatnya Adam menguasai nama ini pohon ini pohon, semua nama. Itu pengetahuan kita lebih hebat. Tetapi untuk menjaga diri, malaikat tidak butuh itu, karena Allah yang jaga. Kita butuh ilmu, maka derajat kita bisa lebih tinggi dari malaikat ketika ilmu membuat kita taat kepada Allah, perjuangannya lebih. Jadi maksudnya malaikat enggak mau catat lagi. Dia dengar khutbah itu apa? Untuk mendoakan, memohon ampun baik kepada khatib ataupun orang-orang yang mendengarkan khutbah. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini salah satu yang membuat kerugian pada kita adalah datang ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Karena pada dasarnya, ini sebagai penutup, 5 menit sebagai penutup, karena pada dasarnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang lain disebutkan, iza kana yaumul jum'ah, kalau sudah datang hari Jumat, waqafat al malaikah ala babil masjid,
berdirilah malaikat di pintu-pintu masjid. Semua malaikat tu begitu habis subuh Jumaat, mereka sudah berdiri tu di semua pintu masjid. Mana pintu masuk semua masjid. Jangan fikir enggak cukup personil, Pak. Malaikat itu lebih banyak daripada manusia. Malaikat itu masjid untuk berkumpulnya Baitul Ma'mur. Kata Nabi, Baitul Ma'mur itu sekali salat jamaah 70,000 malaikat. Sekali salat jamaah. Salat jamaah zuhur 70,000 malaikat. Begitu datang waktu asar, salat lagi 70,000 malaikat. 70,000 itu bukan 70,000 yang salat zuhur. Yang salat zuhur enggak akan pernah kembali ke Baitul Ma'mur. Tapi selalu setiap waktu salat diisi 70,000 malaikat, diisi 70, dan enggak pernah kembali ke Baitul Ma'mur. Tapi diisi terus dengan malaikat yang baru, malaikat yang baru, malaikat yang baru. Dan itu berlangsung semenjak diciptanya malaikat. Bisa bayangkan betapa banyaknya malaikat. Jadi jangan fikir malaikat enggak cukup untuk mengurusi kita. Lebih, Pak, lebih barang. Security lebih banyak daripada orang yang dijaga. Namun juga jangan berfikir malaikat dibutuhkan oleh Allah. Seakan-akan kalau enggak ada malaikat Allah kelabakan. Jangan fikir Allah bingung, kayak mana nih, mana yang jaga sana mana. Kita kan bingung, jadi bos hebat, tapi begitu enggak ada yang kerja, bingung dia. Siapa yang kerja ini tu? Siapa ini, bagaimana? Itu kelemahan kita. Allah tidak. Jadi itu apa juga Allah cipta malaikat hanya untuk menampakkan kekuasaannya. Allah enggak butuh malaikat. Karena bagi Allah mudah sekali. Innama iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kalau Allah menginginkan sesuatu cukup kun. Langit sebesar itu, bumi sebesar itu hanya kun, selesai. Apa susahnya bagi Allah? Allah ingin mengatakan gempa sana buat gempa. Kemarin malam gempa di Banda Aceh 5,5. Bagi Allah ingin membuat gempa bagaimana, Pak? Tinggal bilang saja kun, gempa. Sudah, gempa. Perintahkan ke bumi gempa, selesai. Apa butuh malaikat? Enggak butuh malaikat pegang ujung Banda Aceh, pegang ujung sana satu, pegang ujung sana satu. Sekarang gok kata Allah, enggak perlu. Cuma dicipta malaikat untuk menampakkan kekuasaannya. Begitulah kuasa Allah. Jadi dalam hadis yang lain, dalam pintu masjid hari Jumaat malaikat sudah berdiri semuanya, standby itu di pintu masjid dari pagi, dari setelah salat subuh. Lalu apa yang terjadi? Yaktubunal awwal fal awwal. Beliau para malaikat mencatat orang-orang yang pertama masuk masjid. Siapa yang catat terus dicatat, yang datang jam pertama, jam kedua, semuanya dicatat sambil didoakan. Lalu kemudian fa iza kharajal imam, ketika sudah keluar imam naik ke atas mimbar, tawu suhufahum yastami'una zikra, mereka tutup semua catatan itu, mereka ikut mendengarkan apa yang disebutkan oleh imam. Jadi batasannya ditutup ketika imam sudah naik. Maka rugi sekali orang yang datang ke Jumaat setelah khatib berada di atas mimbar. Walaupun begitu khutbahnya, walaupun begitu salat Jumaatnya sah, namun dia tidak dapat fadilah kelebihan di pagi Jumaat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, dari dua hadis yang kita baca ini, berjuanglah bagi kita yang mungkin tidak punya kewajiban, berusahalah datang di hari Jumaat lebih cepat. Sampai kapan disuruh datang Bapak Ibu? Sampai selesai solat. Setelah selesai solat apa lagi? Malah enggak boleh lagi duduk di masjid. Enggak boleh, bukan haram. Apa kata Allah? Fa iza qudiyatis shalah fantashiru. Kalau sudah selesai solat Jumaat, keluar. Cari nafkah lagi kata Allah. Keliling pergi. Makanya jangan fikir duduk tu terusan sampai sore Jumaat. Habis salat Jumaat, keluar. Keluarlah kata Allah. Allah menyeimbangkan hidup antara akhirat dengan dunia. Dari tadi pagi sudah mikir akhirat ni. Habis Jumaat pergi cari rezeki. Maka kita keluar saja. Tapi enggak wajib. Ingin nunggu langsung salat asar juga boleh. Baik, itulah kelebihan yang Allah berikan melalui lisan Nabi kita kepada orang yang memuliakan kedatangannya di hari Jumaat.